Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, NPM saya 1865007. Di sini saya akan membacakan materi tentang manajemen proyek TI, di mana materi tentang fase analisis. Baik, lanjut saja. Ada bab 6, fase analisis. 1. Pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang terjadi dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Functional Specification atau FS. Spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perwakilan awal. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahaya. Karena fase desain akan membahasnya. Kedua, ada aliran data YOR atau metode analisis Boblet-Gert atau the YOR Data Flow Gert Method of Analysis. Edward YOR menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka melalui dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dari dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student registrar melalui telepon, aliran data registrar komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse, classroom, sheet material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem. Informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskan ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antar user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu formulir. Laporan pemerintah dan pesan-pesan, dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah: 1. Pertama, akan menjelaskan penampilan antarmuka pada komputer. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum di bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dari tipe analisis. 6.3 ada spesifikasi fungsi. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk serta dan menggambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal, FS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. FS mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Garis besar FS. Yang pertama ada judul halaman, judul fungsi spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi atau dokumen ini akan direvisi. Yang kedua ada daftar isi, nama bagian, berikut nomor halaman. Yang ketiga ada gambaran sistem atau ikhtisar sistem.
Menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk pembaca non-teknis atau user. Cara terbaik untuk menjelaskan dengan menggunakan gambar. Lanjut. Marilah kita ambil contoh sistem Algemeine Backward Cross atau ABC yang dijelaskan di awal. Sistem berdasarkan data mengenai kursus course dan murid student. User membutuhkan keterangan yang pasti mengenai data pendaftaran kursus yang masih dibuka atau tersedia. Jadwal rinci akuntansi disebut. User juga membutuhkan kemampuan untuk merubah data. User membutuhkan laporan yang dihasilkan seperti faktur, konfirmasi, jumlah murid yang terdaftar. Semua bagian ini harus ada antarmukanya dengan user sehingga sebaiknya dibutuhkan sistem menu menggunakan mouse. Untuk menjelaskan semua hal ini, Anda sebaiknya mulai dengan diagram seperti pada gambar 6.2. 4. Ada tujuan. Buatlah daftar tujuan sistem hubungan masing-masing ke modul utama. Contohnya, inquiry akan menjawab seperti beberapa banyak murid yang mendaftar kursus. Menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakan, laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana hal ini mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingati user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, ada kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dan dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab. Jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu yang tertentu. Dan growth atau perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Sebagai contoh bagaimana jika RD bisa berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dan 5 detik. Sebuah komputer tercepat yang pernah dibuat sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk merespon berbagai permintaan. Demikian pula, jangan menyajikan dengan pasti mengenai throughput atau growth. Janji-janji yang pasti dapat diberikan pada sejumlah hal seperti jumlah user, ukuran file, transaksi per menit, atau pengembangan hardware, akan tetapi hal-hal tersebut mungkin sudah dipenuhi pada waktu penerimaan. 6. Ada deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar 6.2. Lanjut. Jangan menjelaskan file yang berisi informasi seperti organisasi, file record, dan file valid. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang terdapat ditangani oleh sistem. Yang ketujuh, ada pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. Ada user UID sebaiknya menyediakan dua tujuan. Tujuan yang pertama sebagai alat pembelajaran. Yang kedua sebagai referensi dan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara unamplified. Berarti, buatlah daftar modul-modul atau topik-topik yang menjadi cover pada masing-masing kursus dan materi pelatihan yang digunakan. Yang kedelapan, ada perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan keseluruhan item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundukan waktu pengiriman perubahan harus diminimalkan. Yang kesembilan, ada penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhiri dengan baik. Yang ke-10, ada user dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini selesai hanya pada fase analisis, tetapi
akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lanjut. User dan tim proyek harus berkomunikasi pada level manajemen dengan baik. Hal ini harus dilakukan paling tidak oleh proyek koordinator, user, dan manajemen proyek. Mereka akan mendiskusikan berbagai isu seperti pendanaan, jadwal perubahan, dan masalah-masalah sumber daya manusia. Yang ke-11 ada tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, untuk jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance tes. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingat user untuk mendatangani dokumen ini. Yang ke-12 ada istilah, kondisi, dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijakan yang harus dipatuhi semua orang. Yang 6.4 teknik penulisan untuk membaca non-teknis. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi FS ini ditulis untuk membaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalah pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Yang kelima, ada kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi, yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, from, query, dan report dapat digunakan untuk user guide. Yang keenam, ada case software tools untuk analisis. Computer aided software engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase yang daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya, Excavator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram atau DFD tingkat tinggi seperti pada gambar 6.2, kemudian memecah DFD ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Pengertian ulangi, peralatan analisis menyediakan menu, layar, dan fasilitas laporan dari gambar untuk membantu menjelaskan kepada user. Input dan output pada layar dapat digambarkan dengan menggunakan mouse input. Laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Pada mini komputer, alat seperti DESIC mendukung fase analisis dengan menggambarkan DFD untuk entity relationship diagram ERD seperti pada menggambarkan structure dan diagram static transition. Lanjut. Yang 7 meninjau kembali rancangan. Ulangi. 6.7 meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan melakukan berbagai PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, tentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikut. Desain programming sistem teks. Selama pelaksanaan rencana berikut. Yang pertama, ada programmer kunci atau perancang mengundurkan diri. Yang kedua, ada komputer pengembangan tidak tersedia. Yang ketiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Yang keempat, ada paket software dengan release terbaru atau hardware tidak bekerja. Yang kelima atau yang terakhir, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud.
Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat masing-masing siapa saja yang membutuhkan pelatihan, programmer atau merupakan calon yang paling mungkin. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kesimpulan dari fase analisis, diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali, jadwal waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atur batas-batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralys, ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali ke kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Yang pertama ada spesifikasi fungsi FS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. Yang ketiga, ada PPPP diberikan untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. Yang keempat, ada desain tingkat atas. Telah dilakukan hal ini mungkin tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan gambar 6.1. Ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dengan dan bagian utama yang akan diproduksi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari materi ini. Adapun lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.